Patrick Kluivert dijamin bahagia. Sebab, Timnas Indonesia dipastikan menggait runner-up top skor Liga Belanda U21 musim 2023 hingga 2024, Mauro Zijlstra. Baru berusia 20 tahun, Mauro Zijlstra tak hanya diplot untuk Timnas Indonesia U23, tapi juga senior. Kepastian itu diumumkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan berkas naturalisasi Mauro Zijlstra dan 3 calon pemain Timnas Indonesia lainnya sudah diserahkan ke Kemenpora. Dalam 4 laga membesut Timnas Indonesia, Patrick Kluivert mempercayakan posisi ujung tombak kepada Ulla Romeni. Kepercayaan itu dibayar tuntas Ulla Romeni dengan koleksi 3 gol. Ulla Romeni kerap digantikan Ramadan Sananta dalam laga-laga di atas. Namun, Ramadan Sananta yang berstatus mantan pemain Persis Solo itu belum menampilkan performa maksimal. Sekarang Patrick Kluivert tak perlu repot mencari pelapis Ulla Romeni. Sebab, pelatih asal Belanda itu sudah menemukan Mauro Zijlstra, pemain yang mengemas 17 gol dan 7 assist dari 21 penampilan bersama FC Volendam U21 di musim 2024 hingga 2025. Tampil tajam di level U21 membuat Mauro Zijlstra dipercaya mentas bersama tim senior FC Volendam. Ia tercatat 6 kali bermain bersama tim senior FC Volendam. Mauro Zijlstra juga bisa main bareng Ulla Romeni. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, Mauro Zijlstra dapat diperankan sebagai penyerang tengah. Sementara itu, Ulla Romeni bergerak di posisi winger kanan dan Ragnar Oratmangoen winger kiri. Jika tidak ada aral melintang, Mauro Zijlstra sudah membela Timnas Indonesia pada September 2025. Dijadwalkan pada September 2025, Timnas Indonesia akan menantang Kuwait dan Lebanon di Surabaya dalam laga uji coba. 2 laga ini dapat dijadikan Mauro Zijlstra sebagai ajang adaptasi sebelum tampil di level yang lebih tinggi. Sekadar diketahui pada Oktober 2025, Timnas Indonesia akan turun di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peran supporter Indonesia diungkap oleh Kevin Dix dalam wawancara perdananya dengan sejumlah media Jerman. Kevin Dix telah resmi bergabung dengan skuad Borussia Mönchengladbach hadapi Bundesliga musim 2025-2026. Pemain Borussia Mönchengladbach telah berkumpul untuk menjalani sesi latihan perdana. Kevin Dix yang masih dalam masa pemulihan cedera juga ikut bergabung. Meski tak bisa mengikuti latihan dengan rekan-rekan barunya, kehadiran Kevin Dix menarik perhatian pendukung Gladbach dan media Jerman. Dalam sesi wawancara dengan media Jerman, Kevin Dix ungkap dukungan luar biasa dari supporter Indonesia. Menurut Kevin Dix, dukungan luar biasa disampaikan supporter Indonesia kepadanya pasca bergabung dengan Gladbach. Itu sangat berarti. Saya mendapat dukungan luar biasa dari fans di Indonesia. Mereka sangat bersemangat dan penuh semangat, dan saya bangga mewakili mereka, kata Kevin Dix. Meski absen dalam sesi latihan tersebut karena cedera yang didapat saat membela Timnas Indonesia, Dix tetap terlihat hadir dan beraktivitas di fasilitas klub. Menariknya, Dix mengaku bahwa adaptasinya berjalan sangat mulus karena telah mendapat bantuan dari 2 pemain Gladbach sejak beberapa bulan lalu. Aksi 2 pemain Eropa berdarah Belanda yang merumput di Liga Eropa, Ian Maatsen dan Jairo Riedewald, yang mengunggah dokumen berkas naturalisasi WNI ke akun media sosial mereka menggegerkan jagat sepak bola nasional. Unggahan ini seketika menyedot perhatian penggemar sepak bola tanah air. Isu ini kemudian berkembang cepat menjadi perbincangan panas di ranah dunia maya. Berbeda dengan proses naturalisasi sebelumnya yang cenderung terbuka, naturalisasi kedua pemain ini berlangsung nyaris tanpa sorotan media. Banyak pihak tak menyangka proses tersebut sudah berada di tahap akhir. Sumber internal menyebut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah menandatangani berkas kedua pemain pada 27 Juni 2025. Jika informasi ini benar, itu berarti Ian Maatsen dan Jairo Riedewald sudah resmi menyandang status WNI. Sejauh ini masih belum ada pengumuman resmi, baik dari PSSI maupun pemerintah terkait hal ini. Pun begitu, berkas naturalisasi yang dipamerkan kedua pemain makin menguatkan dugaan keterlibatan mereka dalam proyek besar Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Langkah ini dianggap sebagai gebrakan besar PSSI untuk memperkuat skuad Garuda. Tapi keterlibatan Maatsen dan Riedewald juga bukan sebuah strategi jangka pendek. Mereka punya pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Kualitas teknik dan taktik mereka juga di atas rata-rata pemain lokal. Apabila benar kedua pemain Indonesia masuk ke Timnas Indonesia, bisa dipastikan penampilan skuad Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan sangat kompetitif. Calon striker naturalisasi Timnas Indonesia, Mauro Zijlstra memiliki catatan gol yang mentereng. Mauro Zijlstra dipastikan oleh Ketum PSSI, Erick Thohir bakal diproses naturalisasi bela skuad Garuda.
Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menyebutkan bahwa lini depan timnas Indonesia, baik di kelompok usia muda maupun senior, masih kekurangan penyerang murni yang bisa diandalkan. Sepanjang perjalanan karir profesionalnya, berdasarkan data Transfermarkt, penyerang berusia 20 tahun ini telah mengoleksi 47 gol dan 19 assist dari total 74 pertandingan. Berkat performanya yang mengesankan, ia pun mendapat kesempatan promosi ke skuad utama FC Volendam. Dengan catatan golnya yang mentereng tersebut, apakah Mauro Zijlstra akan dipanggil langsung ke skuad senior? Erick Thohir menerangkan bahwa striker 20 tahun ini sejatinya dipersiapkan untuk timnas Indonesia U23. Mauro kami persiapkan memang untuk kejuaraan U23 nanti di bulan September, kata Ketum PSSI ini. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa penyerang FC Volendam bisa langsung main di tim senior jika dibutuhkan Patrick Kluivert. Apalagi sektor lini dengan skuad Garuda memang masih perlu penambahan kekuatan karena dianggap kurang tajam. Yang kami tahu memang salah satu kekurangan tim nasional adalah di sektor depan. Itu kenapa waktu itu jika berjibaku membawa Ula, untuk Mauro, kita lihat di usia muda dulu. Kalau memang dia ternyata bisa beradaptasi, bukan tak mungkin juga naik ke tingkat senior, tutupnya. Setelah Mauro Zijlstra diumumkan akan segera bergabung dengan timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi, kini perhatian publik sepak bola tanah air beralih ke sosok Tristan Goejjer. Pemain muda berbakat milik Ajax Amsterdam ini disebut-sebut siap mengikuti jejak serupa demi memperkuat skuad Garuda di ajang internasional mendatang. Tristan Goejjer merupakan pemain kelahiran Blaricum, Belanda, pada 2 September 2004. Meski tumbuh besar dan berkarir di Belanda, darah Indonesia mengalir dalam dirinya lewat garis keturunan sang nenek dari pihak ibu yang berasal dari Maluku. Latar belakang inilah yang membuka jalan baginya untuk memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia secara sah di bawah regulasi FIFA. Secara posisi bermain, Tristan Goejjer dikenal sebagai bek kanan murni. Namun fleksibilitasnya di lapangan membuat ia juga bisa ditempatkan sebagai bek tengah maupun gelandang sayap kanan. Kemampuan adaptasi di beberapa posisi inilah yang membuatnya menjadi aset berharga bagi tim manapun yang dibelanya. Potensi besar dan kualitas permainan Goejjer kini menarik perhatian timnas Indonesia yang sedang membangun kekuatan menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan laporan media Belanda, Voetbal Primeur, komunikasi awal antara Goejjer dan PSSI disebut telah terjalin. Di usianya yang masih 20 tahun, Goejjer tidak menutup peluang untuk membela Indonesia di kancah internasional.